T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Oke, kemudian hal-hal apa aja yang penting di Illustrator gitu ya. Jadi dari semua tools yang ada itu kan banyak. Oke. Ini belum lagi yang tersimpan dan tersembunyi gitu kan dari tools yang ada gitu. Yang harus kalian kuasai sebenarnya tidak begitu semua harus kalian kuasai. Jadi beberapa aja yang harus kalian kuasai untuk membuat sebuah desain yang mewah. Misalkan ini saya kasih sedikit intermezzonya. Nah, seperti ini. Percaya Kak kalian kalau ini hanya dibuat oleh satu tools aja. Ini dua tools. Ini dibuat oleh dua tools aja. Rectangle dan pen tool. Jadi ini yang ingin saya tekankan kepada kalian, beberapa tools aja yang harus kalian fokuskan untuk kalian hafal. Agar kenapa? Agar kalian bisa melanjutkan ke pelajaran seterusnya. Itu aja yang harus kalian hafal. Yang pertama tadi ya, ruler. Oke, kemudian zoom out, kemudian zoom in. Oke, kemudian atas bawah. Kalau atas bawah ini nggak perlu pakai tombol kontrol atau Alt. Ini hanya perlu scroll aja. Scroll atas dan scroll bawah. Oke, kemudian kanan, kiri. Itu adalah kontrol ke scroll atas dan bawah. Oke, kalau mau dicatat di notepad-nya, boleh dicatat di notepad-nya dulu agar apa? Agar tidak kebingungan nanti pada saat kita melanjutkan pelajaran seterusnya. Hari ini mungkin kita bahas 3 tools saja ya. Kita bahas 3 tools saja. Itu yang pertama ini, Move Tool. Oke, Move Tool adalah kalau ibaratnya dunia nyata, Move Tool itu tangan. Jadi tangan. Jadi dia bisa memindahkan, bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri objek yang kita letakkan di area kerja. Kemudian bisa kita besarkan objek itu dengan menggunakan Move Tool ini. Bisa kita kecilkan dengan menggunakan Move Tool ini. Jadi Move Tool ini fungsi kalau di dunia nyatanya itu adalah seperti tangan. Oke, kemudian tools yang kedua itu yang namanya ini rectangle. Oke, rectangle gitu. Rectangle adalah bentuk yang sudah ditentukan oleh Illustrator. Jadi kalau kita klik lama, coba kalian silakan klik kanan lama. Klik kiri lama di sini. Klik kiri lama seperti ini. Oke. Kalian akan menemui beberapa dari bentuk yang sudah disediakan oleh si Illustrator. Oke, itu namanya rectangle tool. Oke, jadi kita bahas rectangle tool juga. Kemudian yang ketiga itu adalah font. Oke, font. Oke, sebentar. Nah, font. Font itu udah jelas ya, fungsinya adalah menuliskan teks di area kerja kita. Jadi misalkan desain kalian membutuhkan teks, itu fungsi dari si font ini. Oke, itu dari fungsi si font ini. Oke, kita sekarang udah paham ya fungsi dari Move Tool. Oke, Move Tool. Kemudian kita masuk ke fungsi Rectangle Tool. Oke, kalau kalian klik lama, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, ada 5 jenis dari Illustrator sediakan. Oke, ada bentuk persegi, ada bentuk bulat atau elips, ada poligon yang ada siku-sikunya.
kemudian ada bentuk bintang, kemudian ada bentuk garis garis lainnya aja gitu. Oke, di sini rectangle tool cara pakainya, cara mainnya adalah kalian klik aja. Oke, kalian klik, ini dia. Oke, untuk menandakan tools aktif, pada Illustrator, itu kalian lihat salah satu toolsnya di blok seperti ini. Kalau yang lain kan enggak. Ini terblok. Nah, itu berarti menandakan ini adalah yang sedang kita gunakan, ini adalah rectangle tool. Oke. Jadi rectangle tool ini udah aktif. Oke, rectangle tool ini udah aktif. Bagaimana cara pakainya gitu ya? Cara pakainya kalian cukup klik kiri lama, oke, klik kiri tahan, klik kiri pada mouse, kemudian tarik seperti ini. Kemudian kalau sudah menemukan bentuk yang pas dari apa yang kalian inginkan pada saat membuat persegi, itu dilepaskan seperti ini. Nah, itulah dia bentuk dari rectangle yang udah kita buat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana membuat bentuk yang sama sisi gitu? Sama sisi dalam arti kata lebarnya sama, panjangnya juga sama seperti ini. Oke, ini adalah bentuk sama sisi. Bagaimana cara membuatnya? Itu ketika kalian tarik seperti ini, kalian klik tombol Shift. Okay. Karena kan nanti misalkan kalian pengen buat bentuk yang simetris. Saya kasih contoh lagi, misalkan simetris seperti ini. Ini adalah gambar simetris. Oke, gambar simetris ini kan nanti supaya tidak bingung kita mengira-ngira membuatnya, kita cukup menggunakan shift aja. Jadi kita nggak perlu ngira-ngira lagi. Ngira-ngira apakah ini sudah pas atau apakah lebar dan panjangnya sudah pas. Jadi nggak perlu lagi kita mengira seperti ini. Kenapa ya? Warnanya seperti tidak ada. Oke, kenapa? Karena warnanya adalah putih dan area kerja yang kita gunain itu adalah putih. Makanya yang nampak hanya garis pinggirnya aja. Jadi, pertanyaannya bagaimana cara merubah si warna putih ini supaya menjadi warna yang kita inginkan misalkan. Oke, itu ada di sini. Ada nggak tabel warna? Oke. Jika ada, coba diklik satu-satu seperti ini. Oke. Bisa diklik satu-satu. Sorry, ini satu-satu. Oke. Untuk yang garis pinggirnya bisa kalian klik di sini. Diklik di sini. Namanya stroke. Oke, kalian double klik. Stroke-nya saya pengen buat menjadi warna hitam aja dulu. Oke, kemudian saya dekati seperti ini. Nah, saya harap kalian udah bisa dekati seperti ini dengan cara yang tadi. Oke. Ini warnanya hitam, sesuai dengan apa yang saya buat tadi. Jadi ada warna hitam dan warna biru. Bagaimana cara mengatur ini menjadi tebal gitu ya. Bagaimana cara mengatur ini menjadi tebal? Ini dia settingannya. Jadi seberapa tebal itu bisa kita atur seperti ini. Bisa semuanya jadi seperti ini tebalnya. Oke. Bisa ya sampai di sini. Kalian sudah bisa menebalkan, kemudian memberi warna sampai tahap ini. Kemudian kalian juga sudah bisa membuat yang namanya persegi panjang. Oke. Nanti dari hal yang sekecil ini, kalian bisa membuat desain yang elegan dan simple. Maka step by step yang saya ajarkan, mohon diperhatikan karena tools yang saya
kenalkan adalah tools-tools yang penting saja dalam membuat desain di Illustrator. Bagaimana nih? Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan saya pengen struknya doang, fill-nya nggak ada. Oke, struknya doang, fill-nya nggak ada. Atau malah sebaliknya, fill-nya doang, struknya tidak ada. Itu pengaturannya ada di sini. Kalau kalian klik, oke, kalau kalian klik di sini, kalau kita klik di sini, itu warna biru yang tadi kita barusan buat itu hilang, oke. Terus hilang atau menjadi warna putih gitu. Bagaimana cara ngeceknya kalau emang ini benar-benar hilang gitu ya? Bagaimana cara ngeceknya? Itu kita coba tarik dia menggunakan move tool. Tarik ini menggunakan move tool. Ingat, ini dia move tool. Jangan kalian tarik pada saat ini aktif. Oke, yang aktif haruslah ini. Maka kalian bisa memindahkan. Jika kalian memindahkan move tool yang tidak aktif seperti ini, maka kalian tidak bisa memindahkan. Kalian hanya bisa membuat persegi-persegi yang baru. Oke, maka setiap kalian sudah menyiapkan persegi panjang seperti ini, kalian tinggal klik F aja. Klik F untuk kembali pada move tool. Oke, klik V untuk kembali pada move tool. Oke, intinya setiap gambar harus digerakkan oleh move tool ya. Harus digerakkan oleh move tool. Oke, harus digerakkan oleh move tool. Kemudian nih mungkin ada sebagian orang yang punya kejadian seperti ini. Kenapa tidak bisa saya pindahkan gitu? Ada mungkin ya dari kalian pernah dapat hal seperti ini. Kenapa? Karena file-nya udah nggak ada gitu. Makanya tidak bisa dipindahkan. Maka yang harus kita lakukan jika ingin memindahkan objek yang hanya struknya doang, itu harus kalian dekati di sini. Nah, baru bisa kalian pindahkan. Karena kalau kalian udah hilangkan fill-nya seperti ini, maka dia tidak akan bisa dipindahkan. Kalian harus klik ininya, struknya baru bisa dipindahkan. Oke, sampai di sini nanti jangan panik. Jangan panik ketika kalian tidak bisa memindahkannya. Oke, jadi di Photoshop dia realitanya dalam arti kata objek yang ada itulah yang bisa diangkat. Mungkin nanti akan kita temui setelah beberapa pembahasan. Oke. Kemudian kembali lagi bagaimana cara ngeceknya gitu ya. Bagaimana cara ngeceknya kalau ini beneran tidak ada fill-nya. Yang pertama tadi di move tool kalau kita pindahin di tengah itu tidak bisa seperti ini. Berbeda ya. Berbeda dengan jika kita beri warna kemudian kita pindahkan. Oke. Ini bisa kita pindahkan. Kenapa? Karena file-nya udah saya kembalikan lagi gitu. Oke, jadi tadi awalnya bagaimana supaya saya pengen buat file-nya doang, struknya nggak ada. Itu tinggal kita klik di sini, kemudian kita pilih yang ini. Oke, tinggal kita pilih yang ini. Kita klik lah ini. Oke, maka struknya sudah hilang. Hanya tinggal fill warna biru aja di sini. Oke. Gampang ya, sampai di sini masih bisa ya dipahami. Kemudian cara kedua untuk melihat fill-nya nggak ada, yang ada cuma struknya aja, itu seperti ini. Ini saya kembalikan lagi ke bentuk semula ya. Seperti ini. Seperti ini. Ini dia di sini kita letakkan di area kerja, di luar area kerja si dokumen. Jadi kita letakkan di sini. Oke.
Otomatis jika kita pindahkan di sini, warna yang ada di belakang bukan warna putih lagi, tapi udah warna abu-abu sesuai dengan area kerja kita. Jadi itu menandakan memang filenya udah kosong gitu ya. Jadi misalkan kalian temui masalah-masalah seperti ini, kalian lihat aja. Boleh kalian lihatnya seperti yang tadi. Jadi dipindahkan tidak bisa. Kemudian jika dipindahkan keluar area kerja maka tidak ada. Oke, kemudian ini udah bisa ya, udah paham ya. Jadi bagaimana cara mengembalikan filenya doang, bagaimana cara membuat filenya ada, kemudian struknya nggak ada, atau sebaliknya struknya ada, filenya nggak ada. Itu di sini semua pengaturannya. Oke, di sini semua. Kemudian ada bisa juga dari sini. Kalian klik misalkan filenya, kalian tinggal klik nonnya aja seperti ini. Kemudian struknya diklik, oke, kemudian dikasih warna, kemudian ditebalkan seperti ini. Oke, ini juga bisa kalian atur. Kemudian bagaimana cara membedakan mana fill mana struk? Otomatis sudah jelas. Petak yang tidak ada tengahnya ini adalah struk. Kemudian kalau didekati pun nanti dia akan muncul kayak gini bacaannya struk. Kalau fill seperti ini. Dia tidak ada bolong di tengahnya. Oke, itu menandakan bahwasannya mana yang fill, mana yang stroke.